Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Ustaz Zuhud dengan video baru. Kali ini saya sedang memeriksa pekerjaan akhir tugas akhir dari mahasiswa-mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Jadi tugas akhirnya ada dua, yang satu tentang laporan penelitian, yang kedua adalah artikel ilmiah. Jadi ini tugas kelompok. Ya, jadi kalau kita menulis artikel ilmiah, pertama adalah ini tidak ada yang namanya bab satu tuh nggak ada. Bisa aja langsung satu pendahuluan gitu ya. Satu pendahuluan terus ini latar belakang tuh eh misalkan satu-satu gitu ya. Atau makanya tergantung dari template. Jadi di dalam artikel ilmiah kita jarang menulis pertanyaan penelitian. Jadi langsung ke tujuan biasanya ya. Tujuan penelitian, ikuti contoh artikel, tidak ditulis satu persatu ya. Jadi kelompok ini udah nulis di abstrak sih. Tujuannya seperti apa nih, lihat nih. Ini udah bener nih. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor begini. Tapi kenapa di sininya ditulis seperti ini? Ya, jadi eh, cara penulisan tujuan penelitian dalam artikel enggak di jembreng kayak gini ya, enggak satu persatu.
Nah, barusan mana lagi? Saya nggak dari sebentar, sampai kehapus. Nah, ini hati-hati nih mahasiswa biasanya ya. Ini mencuri dari artikel sini ya. Oke, saya nggak baca dulu semuanya ya. Ini minta diperbaiki dulu supaya apa? Ini supaya rapih dulu. Ini kayak gini nih cara. Kenapa salah nih, lihat nih. Kalau menggunakan Mendeley, ini nama lengkapnya nggak akan muncul seperti ini. Doni Purnama Alamsyah, nggak mungkin. Dilakukan oleh Wiranto dan Adilia. Ini cara penulisan sitasi nggak kayak gini juga. Ini saya harus bikin aturan gini nih. Satu kali satu apa namanya? Satu paragraf 4 kalimat. Karena kalau enggak, ini cuma satu-satu aja gitu loh. Istilah asing buat italic. Ini kan tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di mana? Siapa? Umur? Maksudnya syaratnya apa gitu loh. Ini riset tentang apa? Jadi nggak sekedar 25 tahun ke atas, tapi dia itu siapa? Misalkan pemilik mobil, pemilik motor, atau apa? Nggak jelas. Pengambilan sampel, pengembangan. Oh, ini sampel secara tidak acak, cara dalam pengambilan sampel.
Jadi faktor loading ini harus ada koma 0,781 gitu. Jadi enggak, supaya konsisten dengan ini, supaya konsisten dengan yang lainnya ya. Ini setiap kalimat tuh ada titik. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda baca. Ini lihat nih, nggak ada titik, nggak ada titik-titiknya ini, nggak ada tanda bacanya. Oke. Ini CFA ya. Jadi CFA-nya yang di sini tuh ini banyak tabel tapi nggak dijelaskan. Harus ada penjelasannya, termasuk gambar. Ini nggak jelas, nggak jelas, nggak jelas. Harus ada pembahasan setelah hasil. Ini harus ada pembahasan. Oke. Satu udah selesai, kita kembalikan. Begitu ya, ini untuk eh, jadi satu kelompok ini ada 3 orang ya. Yang kedua, saya cek yang artikel ilmiahnya dulu ya.
ya. Sudah dibahas berkali-kali bagaimana cara menulis citasi, ini salah semua ini. Ini salah juga, kenapa nggak ada tahunnya? Bagaimana membedakan, ini dan apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa cara penulisan ini tidak gunakan Mendeley. Ini apa sih ini? Publikasi Mani apa sih? Air Mani. Ini saya apa sih ini? Ini apa maksudnya? Pertama dikenalkan oleh dikenalkan Bandura dengan publikasi Mani self-efekasi. Ini yang mana ya? Banyak mahasiswa tidak bisa membedakan ya. eh ini nih yang kayak gini nih. Di atas, di bawah, di samping, kata depan dengan imbuhan. Oke. Sebagian sudah menggunakan italic ya, tapi ini belum. Ini belum. Mana ada 3 ya? Sementara itu dulu. Oke, video ini untuk sementara hanya 2 ya, cuma 2 artikel yang saya bahas. Saya akan bahas di video saya yang lain. Jadi ini kelompok kedua. Ya, ada beberapa catatan yang saya buat supaya tentu saja ada proses belajar yang salah harus diperbaiki. Begitu ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.